ini udah rutin, udah sering kalian lakuin. Jadi kalau udah tahu itu habit yang buruk, kenapa kita masih pelihara? Tahun 2023 udah masuk ke bulan ke-3. Jadi gimana kabarnya sama resolusi kalian itu? Apa? Sampai postingan IG story doang? Oke, gak masalah. Yang penting sempat kepikiran. Share di kolom komen ya. Apa sih resolusi kalian? Biasanya kalau kita punya target mau jadi lebih baik, itu mesti diikuti sama kebiasaan. Kita harus bangun kebiasaan atau habit. Dan itu pasti sejalan. Contohnya, kalian mau jadi kurus, body goals di 2023 ini. Tapi yang kalian lakuin masih makan all you can eat, minum minuman manis terus, dan gak pernah olahraga. Jadi jangan ngarepin hasil yang beda kalau yang kalian lakuin masih sama, bahkan mungkin lebih buruk. Akhirnya kelihatan kurus cuman di filter Instagram doang. Ngomong-ngomong soal habit, apa sih itu habit? Habit itu kebiasaan atau kegiatan otomatis kita lakuin. Contohnya olahraga, mandi pagi. Kalau mandi pagi relatif sih sebenarnya, karena ada juga yang gak mandi. Pastinya kebiasaan ini dilakuin karena kalian terima manfaat atau ada rewardnya yang kalian rasain. Contoh, kalau kalian ngopi di pagi hari, itu pastinya karena kalian pengen lebih produktif kerjanya, gak ngantuk, biar lebih terjaga, bisa konsentrasi juga. Ini salah satu contoh habit yang baik, karena buat nunjang produktivitas kita. Nah, kalau ada yang baik, pastinya ada yang buruk juga. Contoh, sering begadang, nonton Netflix atau maraton Netflix series, yang mana bikin kalian kurang tidur dan akhirnya gak bisa aktivitas karena ngantuk. Dan mungkin masih ada lagi habit buruk yang pengen kalian ubah, tapi pastinya ini gak gampang, karena yang namanya habit atau kebiasaan itu, ini udah rutin, udah sering kalian lakuin. Jadi kalau udah tahu itu habit yang buruk, kenapa kita masih pelihara? Ternyata otak kita secara naluri itu nggak bisa ngebedain yang mana yang baik dan yang buruk. Ini karena dipicu sama hormon yang namanya dopamin. Jadi sistem kerja di otak kita itu berdasarkan imbalan dan apresiasi. Ketika udah dapet, akhirnya kita ngerasa bahagia. Misalnya, ketika kalian nunda-nunda kerjaan, itu bukan berarti kalian orang yang malas. Ini bisa berarti habit. Habit itu biasanya ada 3 bagian. Yang pertama, pasti ada pemicu. Di case tadi yang nunda kerjaan itu, biasa pemicunya adalah stres. Jadi ada sesuatu di pekerjaan itu yang bikin kalian stres. Misalnya, kalian harus tektokan sama rekan kerja yang kalian gak suka atau kalian gak akur. Nah, ini pasti yang bikin kalian pengen menghindar. Yang kedua, pastinya ada pola yang udah kebentuk. Jadi, nunda itu kalian biasanya udah sering ngelakuin. Jadi, udah ada polanya. Yang ketiga, yaitu benefit. Ketika kalian nunda dan kalian jadi terhindar sama orang yang kalian gak suka tadi, akhirnya kalian jadi sedikit terhindar dari stres. Dan ini udah ngejawab kenapa kita terus nge-keep bad habit atau habit yang buruk. Ya karena alasannya bikin kita nyaman, ada benefit yang langsung kita terima. Faktanya, habit baik dan habit buruk itu sama-sama punya efek langsung dan efek jangka panjang. Kalau buat habit biasanya gak enak buat dilakuin, tapi seiring berjalannya waktu itu bakal ngasih sesuatu yang positif. Nah, sedangkan bad habit biasanya enak buat kita lakuin, dapat benefit secara langsung.
Tapi seiring berjalannya waktu, ini bakal ngasih efek yang ngerugiin kita di masa depan. Dan biasanya orang bakal nge-keep bad habit sampai ketemu jalan buntu, sampai terpaksa harus belajar. Karena nggak bakal ada peningkatan kalau nggak hadepin yang namanya tantangan. Jadi sampai sini kita udah tahu kenapa kita ngelakuin habit ini. Tinggal cara kita ngerubahnya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Jadi, gimana sih cara hilangin bad habit itu? Jadi di sini gue akan share sedikit tips yang bisa mengubah habit kalian. Coba set goals kalian jadi lebih spesifik, jadi lebih terukur. Wait, ini sebenarnya gak seribet yang kalian pikir. Jadi gue akan ngajak kalian buat mulai dari perubahan yang kecil, proses yang kecil tapi konsisten, dikembangin dari waktu ke waktu. Jadi jangan kalian fokus sama goals akhir yang kelihatannya gede banget. Ini bakal ngebebanin pikiran kalian. Karena apa? Goals yang besar itu kelihatannya bakal sulit banget buat dicapai. Jadi bisa bikin kalian terbebani karena udah berasa ngelakuin hal yang besar, pengorbanan yang besar juga. Tapi hasilnya gak sesuai sama ekspektasi. Risetnya, 80% orang yang mau mulai itu bakalan berhasil mengubah habit buruk mereka. Nah, habit ini bakal berhubungan erat sama hidup kita, terutama di masa depan. Jadi yang mana yang kalian mau capai, itu pilihnya di tangan kalian sendiri. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gue Marcus Syafari, sampai ketemu di video selanjutnya.